Perubahan Undang-Undang KPK ini dilakukan secara kilat di tahun 2019. Digagas oleh DPR RI pada rapat paripurna DPR di tahun 2019, kemudian 13 hari kemudian Undang-Undang KPK ini ketok palu berubah. Beda dengan RUU perampasan aset, bertahun-tahun diulur-ulur sebagai undang-undang untuk melindungi rakyat dan negara dari para tikus-tikus berdasi. Untuk memberantas korupsi kita punya KPK. KPK waktu itu berdiri mandiri tanpa ada satu lembaga pun yang mengintervensi. Kebijakan-kebijakan KPK yaitu menangkap tangan, menyadap, dan melakukan penyelidikan tanpa izin. Sehingga banyak sekali koruptor-koruptor yang tertangkap tangan karena operasi senyap yang dilakukan oleh KPK. Tetapi karena hal itu menyebabkan banyak parpol yang ingin merevisi Undang-Undang KPK. Sebelum kita membahas tentang parpol-parpol yang ada di DPR yang menginginkan perubahan KPK, kita harus tahu alasan kenapa Undang-Undang KPK ini harus diubah oleh DPR. Penggagasnya siapa sih yang menginginkan KPK ini diubah undang-undangnya? DPR. Adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Oke. Presiden menangkap, ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran itu. Dia menangkap, jadi beliau berkata, soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau, yang memilih beliau, omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke. Saya jawab ya. Sebentar, Prof. Dalam konteks kemudian sekarang saya ingat, saya pernah membaca ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Ada 4 hal yang menyebabkan DPR keberatan dengan apa yang dilakukan KPK sebelum undang-undang ini berubah. Yang pertama, check and balances. Mereka mengatakan bahwa perlu adanya dewan pengawas untuk mengawasi kinerja KPK agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Jadi DPR ini merasa bahwa KPK ini menjalankan wewenangnya terlalu berlebihan sehingga KPK bisa melakukan apa saja semau-maunya, memasang sadap, OTT, masuk ke kantor tanpa izin, dan sebagainya. Ini dianggap bahwa merupakan abuse of power, di mana KPK hanya merupakan sebuah lembaga pemberantasan korupsi, tapi kewenangannya melebihi dari kewenangan DPR maupun eksekutif. Kemudian yang kedua, kepastian hukum. Mereka meminta dikeluarkan SP3 jika kasus korupsi tidak bisa ditangani dalam waktu 1 tahun, maka tersangka harus dibebaskan. Keempat, status kepegawaian. Mereka rupanya terusik dengan status kepegawaian dari KPK ini. Mereka mau orang-orang KPK adalah pegawai negeri, sehingga bisa diatur-atur, tidak lagi independen. Kemudian yang keempat, izin penyadapan. Rupanya DPR ini keberatan dengan adanya penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebelum dilakukan tangkap tangan. Bagaimana KPK bisa menangkap orang itu kalau menyadap saja harus izin? Artinya apa? Ini sangat menghalangi KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti secara akurat sebelum menetapkan orang itu sebagai tersangka. Makanya kalau teman-teman punya istilah DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat melainkan Dewan Perwakilan Rampok, ya sangat cocok ini. Karena 4 hal itu yang membuat mereka merasa terusik dengan adanya KPK. Perubahan Undang-Undang KPK ini dilakukan secara kilat di tahun 2019. Digagas oleh DPR RI pada rapat paripurna DPR di tahun 2019, kemudian 13 hari kemudian Undang-Undang KPK ini ketok palu berubah. Beda dengan RUU perampasan aset, bertahun-tahun diulur-ulur sebagai undang-undang untuk melindungi rakyat dan negara dari para tikus-tikus berdasi. Karena ini bentuknya adalah Undang-Undang KPK, maka ada 2 lembaga yang harus menyetujui perubahan dari undang-undang ini sehingga DPR bisa ketok palu. Tapi teman-teman harus tahu ini, ketika DPR menggagas perubahan undang-undang KPK ini, Bapak Jokowi menyetujui, tapi ada poin-poin yang dicoret oleh Bapak Jokowi. Artinya apa? Jika poin-poin itu
tetap dilakukan oleh DPR RI, maka Pak Jokowi tidak mau tanda tangan. Tetapi masalahnya adalah meskipun Pak Jokowi tidak tanda tangan, 2 minggu kemudian DPR bisa meluncurkan perubahan Undang-Undang KPK ini tanpa tanda tangan Bapak Presiden. Profesor Emil, Apa saja poin-poin yang ditandai oleh Bapak Jokowi? Karena akan menyebabkan KPK menjadi tidak independen. Ada 4 hal yang tidak disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo kala itu, yaitu yang pertama, perihal penyadapan. DPR kekeh bahwa KPK ketika ingin melakukan penyadapan terhadap seseorang yang dicurigai, maka harus izin kepada pengadilan. Sementara Pak Jokowi bilang tidak perlu izin. Kalau izin dulu, artinya akan ketahuan bahwa KPK akan melakukan penyadapan. Kenapa harus izin? Karena kita juga tidak tahu di pengadilan ada juga kong kali kong dengan para koruptor ini. Izin dulu, baru melakukan penyadapan. Ini kan aneh. Mau menangkap maling kok pakai izin-izin dulu ke pengadilan. Ngawur ya. Kemudian yang kedua, pembatasan pengelolaan LHKPN. Selama ini KPK boleh mengelola LHKPN kepada semua pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Karena hal itulah KPK memiliki data tentang kekayaan harta dari para pejabat negara. DPR nggak setuju. DPR maunya bukan KPK yang punya LHKPN, tapi lembaga lain. Nah, Pak Jokowi tidak menyetujui ini. Karena apa? KPK harus punya catatan tentang harta kekayaan pejabat supaya nanti KPK bisa melihat pejabat-pejabat yang dicurigai sudah mencuri uang negara dari kekayaan dia yang meningkat. Yang ketiga, asal penyidik dan penyelidik. DPR maunya penyidik dan penyelidik berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Sementara Pak Jokowi tidak setuju. Pak Jokowi ingin bahwa KPK bisa berasal dari mana saja. Baik dari lembaga KPK itu sendiri, dari orang yang sudah menjadi ASN, Pak Jokowi maunya KPK bisa berasal dari unsur ASN manapun. Kalau ada pembatasan hanya dari kepolisian dan kejaksaan, maka ini akan terjadi yang namanya kong kali kong. Kemudian yang keempat, larangan OTT. DPR maunya KPK tidak melakukan OTT. Tapi Pak Jokowi merasa kok aneh gitu. Permintaan DPR ini aneh-aneh aja. Masa KPK tidak boleh melakukan operasi tangkap tangan? DPR mau bahwa operasi tangkap tangan melalui prosedur administrasi yang berliku-liku. Sampai akhirnya KPK sulit untuk melakukan OTT karena administrasi yang berliku-liku tadi. Harus izin ini, izin ini, izin ini, izin ini. Sementara Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau KPK dibatasi untuk melakukan OTT, maka KPK nggak punya taji, tidak punya power untuk menangkap para koruptor itu. Nah, kalau KPK sendiri tidak diberikan power, tidak diberikan taji, bagaimana mau menangkap para koruptor? Aneh DPR ini ya. Lalu, siapa saja parpol yang menginginkan perubahan atas undang-undang KPK ini? Yang pertama, Partai PDIP. Kemudian Partai Golkar. Lalu Partai Gerindra. Kemudian Nasdem. Dilanjut PKB. Kemudian P3 dan PAN. Rumor itu sampai detik ini terdengar bahwa Pak Jokowi menyetujui perubahan undang-undang KPK. Pak Jokowi memang mengirimkan surat menyetujui perubahan undang-undang sebagai cara Bapak Jokowi menghargai keputusan yang diambil oleh DPR tentang undang-undang KPK ini. Tetapi Pak Jokowi tetap menolak beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Teman-teman, ini adalah politik. Sekalipun Bapak Jokowi tidak ikut menandatangani perubahan undang-undang KPK, tetapi Pak Jokowi tetap menjadi tertuduh sebagai presiden yang menginginkan perubahan undang-undang KPK. Sebuah strategi politik untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Mereka mengundang mahasiswa untuk mendemo, mengundang masyarakat untuk mendemo perubahan ini, sambil menyebut-nyebut bahwa Jokowi merubah undang-undang KPK. Menyewa artis-artis, influencer-influencer terkenal di Indonesia untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang menginginkan perubahan undang-undang KPK. Bahwa ini adalah strategi orang-orang yang membenci Bapak Jokowi untuk menjatuhkan Bapak Jokowi tanpa memberitahukan kepada publik esensi dari perubahan undang-undang KPK ini seperti apa. Jalan cerita yang benar dari perubahan undang-undang KPK ini. Perubahan undang-undang KPK ini membuat kinerja KPK menurun drastis. Yang tadinya kita sering mendengar di berita-berita media-media massa nasional, ditangkapnya si A, si B, si C dalam kasus OTT, kini tidak lagi terdengar. Karena KPK tidak lagi diberikan kewenangan penuh. KPK dibatasi. KPK isinya adalah ASN yang tunduk pada peraturan birokrasi. Beberapa kasus korupsi tidak bisa ditangani dengan baik oleh KPK gara-gara perubahan undang-undang KPK ini. Di antaranya, kasus Harun Masiku. Teman-teman masih ingat kasus Harun Masiku yang menyebabkan terseretnya Sekjen PDIP karena terbukti Sekjen PDIP memberikan suap kepada KPU untuk memenangkan Harun Masiku. Dan kasus ini berhenti walaupun sudah diputuskan oleh pengadilan Hasto bersalah. Bapak Prabowo mengeluarkan amnesti. Kenapa amnesti ini bisa keluar? Karena Gerindra menjadi salah satu parpol yang menginginkan perubahan undang-undang KPK.
Kemungkinan besar Ibu Megawati juga mengingatkan hal itu kepada Prabowo yang menginginkan perubahan undang-undang KPK. Kemudian ada kasus lain yaitu kasus korupsi Bansos. Kasus korupsi Bansos ini yang melibatkan PDIP juga berhenti. Dilanjut dengan kasus benih lobster ekspor yang dilakukan oleh kader Gerindra. Berhenti di tengah jalan. Semua ini terjadi karena adanya perubahan undang-undang KPK. Teman-teman harus tahu ini. Kenapa banyak kasus korupsi berhenti di tengah jalan? Jika pelaku korupsinya adalah kader-kader parpol yang menginginkan perubahan dari undang-undang KPK. Ada satu lagi kasus yang menarik yaitu kasus BLBI yang akhirnya diberikan SP3 atau pemberhentian penyidikan karena adanya perubahan undang-undang KPK. Makanya teman-teman jangan heran kalau kasus korupsi di negara kita ini tidak akan bisa selesai karena penguasa di Indonesia rata-rata berjiwa korup. Jika sampai hari ini masyarakat banyak yang menuduh Pak Jokowi terlibat atas perubahan undang-undang KPK, maka teman-teman harus bisa merubah mindset itu bahwa Pak Jokowi memang menyetujui perubahan, tapi dengan catatan-catatan agar KPK bisa bekerja maksimal. Pak Jokowi tidak setuju dengan adanya pembatasan kewenangan terhadap KPK, dan apa yang Pak Jokowi tidak setujui dan akhirnya ditolak oleh DPR menyebabkan kasus korupsi yang ada di Indonesia tidak bisa tertangani dengan baik, dengan tuntas, bahkan dengan kekuatan KPK seperti sebelum-sebelumnya. Jika dulu KPK bisa melakukan apa saja, bisa melakukan operasi tangkap tangan tanpa izin dari pengadilan, bisa menyadap dengan kekuatan penuh, maka dengan adanya undang-undang ini KPK dibuat melempem. Tapi yang disalah-salahkan siapa? Pak Jokowi. Semua kesalahan yang terjadi di negara ini akan bermuara ke Pak Jokowi. Mari kita tetap konsisten membela kebenaran, menegakkan kebenaran dengan meluruskan semua hoax yang diciptakan oleh kaum pembenci yang ingin menyingkirkan Pak Jokowi. Terima kasih. Supaya diketahui bahwa RUU KPK yang sedang dibahas di DPR ini adalah RUU usul inisiatif DPR. Saya telah mempelajari dan saya mengikuti secara serius seluruh masukan-masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat anti korupsi, para dosen dan para mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh-tokoh bangsa yang menemui saya. Karena itu ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah meresponnya, menyiapkan DIM, daftar isian masalah, dan menugaskan menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR. Kita tahu Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menpan RB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi Undang-Undang KPK yang diinisiatifi oleh DPR. Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga
tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Terhadap beberapa isu lain, saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda dengan substansi yang diusulkan oleh DPR. Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Misalnya kayak Presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun pegiat anti korupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif. Kemudian pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas. Yang kedua, terhadap keberadaan SP3, hal ini juga diperlukan. Sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, hak asasi manusia, dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun, supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan. Dan yang ketiga terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara, yaitu PNS atau P3K. Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri, seperti MA, MK, dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU, Bawaslu. Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN. Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan objektif, tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.